Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya Dale Agri Official. Nah, sadar nggak kita, kondisi kita saat ini, para petani saat ini sama banget tujuannya, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro, untuk menghasilkan tanaman menjadi subur dan bisa panen secara maksimal, entah itu dengan full organik ataupun sintesis atau semi organik. Ketiganya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, pupuk kimia sintesis kebanyakan memiliki sifat pas rilis atau cepat terserap oleh tanaman kita, dan lagi kadar unsur haranya terukur, itu dari pupuk kimia sintesis. Tetapi dengan konsekuensinya adalah kita harus membayar dengan biaya yang lebih mahal atau membeli yang lebih mahal, ya kan? Terus bisa mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang dan akan mengalami degradasi lahan pertanian. Itu dari pupuk kimia sintesis. Kemudian pupuk organik atau full organik kebanyakan memiliki sifat slow release atau lambat terserap oleh tanaman kita, dan kadar unsur haranya pun tidak terlalu besar. Tetapi pupuk organik buatan sendiri itu pokoknya paling murah, atau dikenal dengan istilah ultra low cost fertilizer. Dan menurut penelitian Organic Rice Production, sistem pertanian organik dapat meningkatkan kualitas tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Memang biayanya murah, terus bisa dibuat sendiri, tetapi konsekuensinya kita harus membuat sendiri dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu yang pertama. Kita harus membuat sendiri, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, untuk pupuk organik padatan harus diaplikasikan jauh-jauh hari sebelum penanaman, agar ketika penanaman unsur hara yang dibutuhkan itu bisa diserap oleh tanaman. Yang ketiga, harus diberikan dalam jumlah yang tidak sedikit, artinya harus memberikan pupuk yang banyak, karena unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik itu sangat sedikit. Itu dari pupuk full organik. Nah, yang ketiga, ada yang menggunakan semi organik atau merupakan perkawinan antara keduanya, antara kimia sintesis dan antara organik, dimana untuk mengurangi biaya dan menjaga kesuburan tanah. Lalu mungkin ada yang bertanya, di antara semuanya ini mana yang kira-kira paling bagus? Antara kimia sintesis atau full organik atau semi organik, mana yang paling bagus? Maka saya akan menjawab, tidak ada yang paling bagus. Kenapa? Yang ada hanya yang paling sesuai. Yang paling sesuai, saya ingatkan sekali lagi, yang paling sesuai. Tidak ada yang paling bagus, tapi yang paling sesuai. Kenapa? Poin pertama, bagi petani yang lahannya sangat-sangat luas dengan populasi tanaman yang sangat banyak dan dituntut dengan kebutuhan pupuk yang sangat banyak, maka solusi pemupukan dengan pembelian kimia sintesis. Apalagi dengan memiliki modal yang cukup. Solusi pemupukannya adalah kimia sintesis. Juga bakalan mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi bagi yang lahannya banyak dan pertaniannya, populasi tanamannya sangat banyak dan memiliki modal atau keuangan yang sangat banyak, maka
otomatis akan lebih baik itu mengeluarkan pembeli atau melakukan pembelian pupuk gitu. Poin yang kedua, karena tidak ada yang bagus, itu poin yang kedua. Beda hanya dengan yang memiliki lahan yang terjangkau dan membutuhkan pupuk yang tidak terlalu banyak, apalagi memiliki keterbatasan modal atau keterbatasan keuangan dan memiliki banyak waktu luang, maka wajar saja dia menggunakan full organik. Nah ada lagi yang modalnya menengah, lahannya juga menengah. Untuk mengurangi biaya maka dicampur dengan semi organik, dicampur dengan organik, antara kimia sintesis dan organik, itu namanya semi organik. Intinya di sini kita tidak perlu memperdebatkan bagusan organik, bagusan sintesis, bagusan semi organik atau kombinasi keduanya. Yang penting tujuannya sama dan siap menanggung konsekuensi jawabannya masing-masing. Dan mungkin ada yang bilang kayak gini nih, organik itu bagus, bagus banget karena buat jangka panjang loh. Bahkan kita tuh bisa mewariskan tanah sehat buat anak cucu kita nanti. Ya memang benar sahabat tani, itulah kenapa di channel ini lebih banyak membahas organik, membahas tentang pembuatan organik dan manfaat organik, supaya bisa mengurangi yang namanya degradasi lahan pertanian. Tetapi kalau situasinya sudah darurat atau terdesak karena mengalami gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara, maka pupuk yang memiliki kandungan unsur hara yang pasilis perlu kita berikan kepada tanaman. Unsur hara dari sintesis atau unsur hara dari kimia sintesis maksudnya. Ketika situasi darurat tidak bisa tercukupi dengan organik, maka otomatis lebih baik diberikan unsur hara dari kimia sintesis. Maka sebetulnya kita itu gak bisa ya saling menyalahkan dan saling berdebat, bagusan ini, bagusan itu, bagusan kombinasi, ini itu. Semua harus disesuaikan dengan luas lahan atau luas usaha tani kita, dengan budget kita, dan tujuan akhirnya kita itu kan mau apa, sama tujuannya. Dan semua metode baik itu full organik, full sintesis atau semi organik ada ilmu dan takarannya masing-masing. Tidak bisa sembarang menggunakan semau kita agar mencapai hasil yang diinginkan dan sampai pada tujuan kita. Entah itu pada masa tanaman vegetatif atau masa generatif, masing-masing itu ada ilmunya. Tidak sembarang kita memakai takarannya sesuai keinginan kita. Nah itu jadi intinya, mau full sintesis, mau full organik atau semi organik, semua tujuannya sama dan memiliki konsekuensi masing-masing. Itu kita yang siap menanggungnya masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang bagus tapi semuanya sesuai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.